Salam sejahtera saudara sekalian, salam damai buat kita semua. Hikmat Tuhan pada hari ini kembali menyapa kita dan seluruh umat dengan tema Hilangnya Hati Nurani. Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 1. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Saudara-saudara, beberapa waktu lalu saya membaca berita di sosial media. Ada isu bahwa pelajaran sejarah di tingkat SD dan SMP akan dihilangkan. Dan ternyata itu berita hoax, karena dari pihak Kemendikbud langsung memberikan klarifikasi bahwa berita itu tidak benar. Lalu di bulan September, isu kebangkitan G30S makin santer di media sosial, bahkan sampai ada pemutaran filmnya. Ternyata berita dari Cokro TV Channel yang menghadirkan sejarawan senior LIPI, Profesor Asfi Warman Adam, mengatakan bahwa telah terjadi kebohongan terhadap sejarah yang dibuat perihal G30S yang beredar di masyarakat, bahkan juga filmnya yang dibuat tahun 1985, karena lebih menampilkan kekerasan ketimbang informasi yang benar, sehingga film tersebut telah dilarang pemutarannya sejak tahun 1998. Tetapi mengapa belakangan ini film itu muncul kembali? Dengan alasan meluruskan sejarah, atau ada kepentingan di balik semua itu? Sehingga hati nurani menjadi tidak ada lagi. Informasi yang benar bisa berubah menjadi hoax, dan sejarah pun bisa diputar balikkan. Anehnya, semua itu dibuat oleh orang-orang yang justru berpendidikan tinggi. Wakil Ketua KPK di Twitter kompas.com mengatakan, makin tinggi tingkat pendidikan, makin tinggi pula perilaku koruptif yang bisa terjadi. Saudara-saudara, saya jadi ingat pada zaman Nuh. Makin tinggi peradaban manusia dengan membangun menara sampai ke langit, makin tinggi pula kesombongan dan kepentingan ego yang ada. Oh Tuhan, ternyata kepentingan akan kekuasaan membuat hilangnya hati nurani. Dan jalan satu-satunya agar segalanya kembali pulih dan baik adalah pertobatan. Seperti Rasul Paulus, sebelum bertobat ia hidup penuh dengan kepentingan, sehingga banyak jemaat saat itu yang dibunuhnya. Namun setelah bertobat, Rasul Paulus hidupnya dipenuhi oleh hati nurani yang murni di hadapan Allah, sehingga ia memiliki ketulusan dan komitmen yang benar dalam seluruh pelayanannya. Berbahagialah ketika kita terus berdoa agar dijauhkan dari yang jahat, sehingga hati nurani kita selalu ada dan selalu rindu untuk melakukan yang benar dan baik di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang baik, Bapa yang kekal di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur jika sampai saat ini kami masih memiliki hati nurani yang murni, sehingga kami selalu rindu untuk melayani-Mu. Mohon ampun jika seringkali kepentingan yang ada pada kami melenyapkan hati nurani. Akhirnya kami membenarkan apa yang salah dan menyalahkan apa yang benar. Kami tidak lagi bisa membedakan mana yang kehendak Allah dan mana yang bukan, sehingga hidup kami pun tidak menjadi tenang.
tolonglah kami, agar bisa setia untuk berpegang pada firman-Mu. Tuntunlah langkah kami pada hari ini, untuk menjaga hati nurani, agar jangan sampai hilang. Terima kasih Tuhan, sebab Engkaulah Allah yang empunya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita semua, dan sampai jumpa pada renungan berikutnya.